welcome to Amse Indoturk. Terima kasih ya yang sudah stay tune terus di Amse Indoturk. Terima kasih juga yang sudah memberikan komentar dan inspirasinya untuk memberikan informasi apalagi sih untuk kalian semua gitu ya. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Nah ini sebelum saya membuat YouTube mengenai tentang visa, pasti saya akan mengumpulkan dulu dokumen-dokumen yang melampirkan untuk apa sih gitu, bagaimana sih kita membuat visa. Nah ini kan sekarang lagi rame-ramenya nih untuk perbedaan visa off dan onshore ya teman-teman. Jadi ada off itu, jadi gini teman-teman, kalau misalkan yang off itu adalah si orang asing itu masih di negaranya. Nah, visanya itu bisa diambil di embassy tempat orang asing itu berada. Seperti itu. Nah, itu berlaku sebagai izin masuk ke Indonesia. Kalau misalkan visanya belum bisa diterima dan belum bisa diambil di embassy tempat warga negara asing itu berada, itu berarti belum bisa terbang ke Indonesia teman-teman, karena ada beberapa pertimbangan. Jadi harus mengecek dulu seperti apa, seperti itu ya teman-teman ya, sebelum masuk ke Indonesia. Apalagi pandemi seperti ini agak sedikit ngeri sih teman-teman memang. Dan ada beberapa juga dokumen yang harus dicek gitu ya. Terus habis gitu yang onshore itu si bulenya, si orang asingnya itu sudah ada di sini, sudah ada di Indonesia ya. Jadi pengambilannya itu bisa di kantor imigrasi setempat gitu, tempat kalian itu sekarang di mana, seperti itu pengajuannya. Nah, terus orang asing tersebut di wilayah Indonesia ya, teman-teman. Terus itu berlaku sebagai perpanjangan izin tinggal. Ini kalau misalkan dia sudah berhasil di offshore, maka dia itu izin tinggalnya habis gitu, bisa diperpanjang, tapi diperpanjangnya langsung di kantor imigrasi. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman, itu di sini ternyata Dirjen Imigrasi itu ada Facebooknya loh teman-teman, bisa dilihat ya, Dirjen Imigrasi. Nah, di sini lengkap banget nih teman-teman, ada info-info yang mungkin kalian akan butuhkan seperti itu ya teman-teman. Jadi bisa dibuat referensi. Nah, ini teman-teman, nah karena sudah gede banget ya COVID-19 gitu. Nah, peraturan di keimigrasian itu selama COVID-19 itu dibuka untuk permohonan visa offshore. Nah, permohonan visa offshore ini teman-teman ada beberapa syaratnya teman-teman. Nah, syaratnya seperti ini ya, yang di nomor 1 itu ada visa kunjungan dan ada coding-codingnya teman-teman. Nah, coding-coding ini itu menjelaskan visa tersebut itu apa sih statusnya, tipenya seperti apa, seperti itu ya teman-teman. Terus ada visa tinggal terbatas. Ini visa tinggal terbatas di poin yang K itu ada penyatuan keluarga. Jadi yang berkomentar di YouTube aku itu, bagaimana sih Kak, aku mau lebaran, mau lamaran, mau nikah gitu ya, itu bisa tapi pakai visa tinggal terbatas. Kalau nggak gitu kalian bisa datang ke kantor imigrasi di kota kalian. Kalian bisa konsultasi dulu bagaimana caranya si orang itu bisa datang dan bagaimana biar safe gitu teman-teman. Nah, terus habis gitu apa aja sih dokumennya kalau misalkan buat visa tinggal terbatas itu? Nah, surat penjamin dari penjamin saat mengajukan visa. Itu ya teman-teman ya. Nah, terus habis gitu fotokopi lembar biodata paspor orang asing tersebut. Jadi fotokopinya paspor WNA tersebut ya. Terus tiket perjalanan pulang dan pergi. Itu ya teman-teman ya. Nah, ini poin yang paling penting nomor 4 teman-teman. Buku rekening tabungan, rekening koran khusus pemohon visa kunjungan disyaratkan tersedia dana paling sedikit setara $10.000 Amerika di lembaga keuangan atau di Bank Indonesia. Nah, terus yang poin yang nomor 5 itu adalah surat keterangan sehat atau health certificate. Nah, berisi keterangan bebas dari COVID dalam bahasa Inggris teman-teman. Jadi kalau misalkan dikeluarkannya dalam bahasa lain, bahasa tempat negaranya itu Rusia, Turki,
Belanda itu harus ditranslitkan kayaknya dalam bahasa Inggris gitu ya teman-teman. Diberikan kewenangan kepada pemerintah negara, yang diberikan kewenangan kepada negara masing-masing. Tapi biasanya itu kalau health certificate itu udah bisa bahasa Inggris sih teman-teman, tapi tergantung dari negara-negara tersebut gitu. Terus surat pernyataan dalam bahasa Inggris yang menyatakan bersedia masuk karantina dan atau perawatan biaya sendiri di fasilitas karantina atau fasilitas pelayanan kesehatan yang diterapkan pemerintah apabila pemeriksaan PCR oleh otoritas kesehatan Indonesia di pintu masuk di pintu masuk negara memberikan hasil positif. Jadi begitu kalian datang, PCR kalian itu positif, maka kalian harus masuk dan biayanya sendiri. Itu ya. Atau terdapat gejala klinis COVID-19 sesuai dengan protokol kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, surat pernyataan bersedia dilakukan memantau kesehatan selama masa karantina atau isolasi secara mandiri sesuai dengan protokol kesehatan dan ketentuan peraturan undang-undang. Bukti memiliki asuransi kesehatan, asuransi perjalanan yang mencakup pembiayaan kesehatan. Ya, surat pernyataan bersedia membayar secara mandiri apabila terdampak COVID-19. Nah, ini nanti linknya akan aku share ya teman-teman di laman YouTube aku juga seperti itu. Nah, kalau yang WNA-nya sudah ada di Indonesia, maka bisa tetap nih mengajukan aplikasi persetujuan visa online gitu ya, untuk memperoleh persetujuan visa kunjungan dan visa visa tinggal terbatas. Nah, persetujuan visa akan dikirim secara elektronik berupa e-visa. Persetujuan visa kunjungan juga berlaku sebagai izin tinggal kunjungan. Orang asing yang menerima persetujuan visa tinggal terbatas harus melapor ke imigrasi di wilayah tempat tinggal untuk pengambilan data biometrik. Jadi tetap harus di imigrasi setempat ya, meskipun sudah pengajuan dan oke, maka harus datang ke kantor imigrasi setempat untuk biometrik. Seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Nah, kita akan lanjut. Nah, ini teman-teman. Jadi, cara ajukan visa kunjungan secara online. Nah, ini pengajuan permohonan visa kunjungan. Ini ada coding-codingnya teman-teman ya. Nah, ini ada coding-codingnya. Kendati visa kunjungan B211A dan B211B sudah bisa diajukan permohonannya, kegiatan yang bisa dilakukan hanya dibatasi. Jadi ada pembatasan ya teman-teman ya. Ini kalian juga akan saya share ya linknya gitu supaya kalian bisa membaca di sini teman-teman. Nah, ini ada untuk lebih lanjut, berikut panduan mengajukan permohonan visa kunjungan secara online melalui laptop atau komputer bagi penjamin yang telah ingin mengajukan visa gitu ya. Terus pertama-pertama yang harus dilakukan adalah seperti biasa ya, buka visa online imigrasi dan pilih registrasi. Ya, kita coba ya teman-teman ya. Oke, kita coba. Tadi kita buka, kita klik. Nah, kita muncul di halaman seperti ini, yang seperti saya tutorial visa. Oke, sekarang kita akan lanjut registrasi. Jadi registrasi ini itu ada waktunya teman-teman ya, ada waktunya. Jadi nggak bisa kalau misalkan di luar jam ini. Nah, kenapa juga user dan ID-nya itu belum tercapai, maksudnya belum dibalas juga karena mungkin juga kepotong hari kerja seperti itu teman-teman. Oke, lalu di sini kita bisa lihat nih panduan penggunaan. Jadi di sini ada 3 tools di sini ya. Itu ada pengajuan, kita buka aja ya. Pengajuan
permohonan visa. Oke, kita buka. Apa sih isinya? Oke, ini pengajuan permohonan visa. Jadi teman-teman, rangkanya itu seperti ini, gitu ya. Itu nomor 1 tahap pengajuan, nomor 2 itu pengecekan berkas, 3 baru pembayaran, 4 validasi orang asing, 5 baru disetujui, terus pengiriman baru selesai. Seperti itu ya. Ini adalah prosedurnya seperti itu. Nah, ini untuk pengajuan permohonan visa ya. Nah, lalu teman-teman, ini ada pengajuan persetujuan visa. Ketentuannya di sini jelas ya, bahwa data atau dokumen surat yang dilampirkan sebagai persyaratan dan permohonan ini adalah benar isinya. Ya. Terus bahwa yang bersangkutan orang asing yang saya jamin selama berada di Indonesia tidak melakukan kegiatan yang berbahaya atau diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi meskipun bertengkar sekalipun juga kalian sebagai penjaminnya juga bakal diinterogasi teman-teman ya. Nah, terus bagaimana bahwa yang bersangkutan orang asing yang saya jamin tidak akan menyalahgunakan izin keimigrasian yang diberikan. Nah, atas semua biaya yang berkaitan dengan pemulangan deportasi yang bersangkutan keluar di wilayah Indonesia. Jadi, penjamin menjaminkan semua biaya akan ditanggung oleh penjamin, gitu ya. Terus bahwa apabila saya tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut di atas, bersedia diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan saya atau perusahaan bersedia dikenakan sanksi administratif berupa tidak bisa menjadi penjamin atau kuasa penjamin keberadaan dan kegiatan orang asing di Indonesia. Nah, jadi secara nggak langsung di backlist gitu ya teman-teman. Jadi bahwa apabila saya memberi data atau surat palsu, data palsu dipalsukan, keterangan yang tidak benar atau memperoleh visa atau izin tinggal bagi dirinya dan orang lain, maka saya telah melanggar pasal. Ini ya teman-teman, sudah ada pasalnya tentang keimigrasian dan bersedia diancam pidana maksimal 5 tahun penjara atau denda maksimal 500 juta. Wow, gede ya teman-teman. Nih, 500 juta. Saya mengetahui ketentuan bahwa PNBP kawat atau persetujuan visa yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali apabila terjadi penolakan terhadap permohonan persetujuan visa. Jadi yang tadi sebelumnya ini kan pembayaran terlebih dahulu. Kalau misalkan validasi orang asingnya itu tidak disetujui, maka biaya untuk PNBP-nya itu tidak bisa dikembalikan seperti itu atau ditarik. Oke. Terus pengajuan persetujuan visa. Nanti ada kalau misalkan kalian masukin nama kalian itu ada seperti ini teman-teman. Jadi ketentuannya dulu dibaca, setelah itu jenis permohonan, ini aja jenis layanan, maksud kedatangan dan tujuan, indeks. Oke, kita langsung aja nih. Jenis layanan, ya, jenis layanan itu ada beberapa. Ya, visa kunjungan, visa beberapa kali perjalanan, visa tinggal terbatas saat kedatangan. Jadi bisa dipilih di sini ya teman-teman ya. Nah, terus di sini jenis visa, misalkan dipilih visa kunjungan, maka dimasukkan di sini adalah kunjungan, maksud dan tujuan. Nah, kita ke bawah nih teman-teman. Maksud dan tujuan ini ada beberapa.
ya, kegiatan wisata, keluarga, sosial budaya, pemerintahan, bisnis, kegiatan kunjungan industri, kegiatan jurnalistik atau komersial. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan di sini kegiatan wisata keluarga, kegiatan wisata keluarga, sosial budaya, pemerintah ya. Pemerintahan. Nah, itu. Terus habis gitu lokasi pengambilan visa ya di perwakilan RI. Nah, di sini juga harus tertera teman-teman di mana negaranya gitu ya. Nah, kalau misalkan sudah teman-teman ini akan keluar indeksnya. Indeksnya tuh kayak codingnya gitu loh teman-teman ya. Nah, di sini ada di Turki ada nih ya Ankara. Nih ya, kelihatan ya. Kalau Turki ada Ankara gitu. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini teman-teman. Oke, kalau misalkan sudah, maka pengajuan persetujuan visa. Ini adalah data orang asingnya, teman-teman. Ini adalah data orang asingnya ya di sini. Lalu setelah itu, setelah kalian masukkan semuanya di sini, maka akan keluar seperti ini, ya. Nah, ini ada data penjamin, Nah ini teman-teman. Jadi surat permohonan dan jaminan bagi korporasi ditandatangani oleh direksi komisaris pimpinan di atas materai. Sampul paspor, halaman biodata minimal 6 bulan atau dokumen perjalanan minimal 12 bulan. Itu ya teman-teman. Terus tiket kembali dan tiket untuk meneruskan perjalanan kalau misalkan dia mau meneruskan perjalanan ya. Terus buku rekening tabungan penjamin orang asing itu minimal 1.500 ya, 1.500 USD sampai dengan 10.000 itu tadi teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu surat permohonan penjaminan itu diunggah teman-teman. Nah, ini ada cara pengunggahannya seperti itu. Nah, ini sudah lengkap teman-teman. Di sini sudah ada modulnya gitu ya. Sudah ada modulnya. Oke, kita langsung ke registrasi penjamin. Nah, oke kita download. Oke. Nah, teman-teman kalau bisa itu benar-benar dipikirkan ya. Benar-benar dipikirkan dulu karena memang Indonesia itu sekarang itu sangat ketat gitu teman-teman. Peraturannya juga sangat diawasi. Jadi kalau misalkan kalian bersedia jadi penjamin, memang harus menjadi penjamin yang benar-benar siap gitu teman-teman. Pastikan dulu memang dia itu memang orangnya tidak akan menyalahgunakan kepercayaan kalian seperti itu. Nah, ini untuk registrasi penjamin ya teman-teman. Nah, ini akan ada di laman pertama. Jadi perorangan, korporasi atau kementerian seperti ini ya teman-teman. Nah, ini yang korporasi. Nah, ini yang korporasi. Ini nanti seperti ini teman-teman. Nah, ini diisi sesuai dengan di sini ya, sesuai dengan infonya apa aja yang dibutuhkan oleh imigrasi setempat. Seperti itu lalu diunggah. Dokumennya di sini akan jelas sekali teman-teman apa aja yang diperlukan. Seperti itu ya. Nah, ini untuk yang korporasi. Untuk yang korporasi itu bisa mengakses seperti ini. Nah, nanti visa online-nya itu seperti ini. Notifikasi pendaftaran. Jadi akan ada notifikasi pendaftarannya. Nah, kalian akan dapat seperti ini, notifikasi pendaftaran telah disetujui. Kalau misalkan disetujui, maka akan disetujui dan akan keluar seperti ini. Nah, ini teman-teman, seperti itu ya. Sama sih teman-teman, kalau misalkan pribadi pun juga di situ akan jelas teman-teman apa-apa aja yang akan dibutuhkan untuk sebagai pengajuan visa. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih sudah stay tune terus di AMC Indo Truck. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat dan berguna untuk kalian semua ya. Oh iya, ini tadi informasi dari Dirjen Imigrasi di Facebooknya. Itu 1 hari yang lalu itu ada tulisan seperti ini teman-teman. Sehubungan dengan kendala kesisteman pada website, maka proses permohonan visa akan mengalami keterlambatan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih.